Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan hadis Tarbawi, pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita awali perkuliahan kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan saya share screen materi kita. Baik, ini dia. Ya. Judul kita di pertemuan keempat ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok guru yang sempurna. Jadi kita melihat suri tauladan kita, Nabi Muhammad adalah guru ya. Guru ini didasarkan dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعد حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والآخر يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. Inilah hadis tentang bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang guru ya, yang mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabat. Terjemah kira-kira hadis dari hadis di atas dari Abdullah bin Amr, dia berkata pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari kamarnya, kemudian beliau masuk ke dalam masjid, maka di sana beliau menemukan ada dua kelompok. Salah satunya orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, dan kelompok yang satu lagi sedang berdoa kepada Allah. Sedangkan kelompok yang lain sedang belajar dan mengajar. Salah satunya kelompok yang sedang membaca Al-Quran dan sedang berdoa, sedangkan kelompok yang lain sedang belajar dan mengajar. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka semua dalam kebaikan. Mereka yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah dalam kebaikan, maka kemungkinan akan dikabulkan atau ditolak. Dan kelompok yang lain dan yang mereka yang sedang belajar dan mengajar, maka sungguhnya aku diutus untuk mengajar. Maka Rasulullah SAW duduk bersama mereka. Saudara-saudari sekalian, kita lihat kandungan hadis. Jadi kita berbicara tentang sejarah. Guru senantiasa diceritakan sebagai orang yang memegang peranan penting dalam sejarah Mesir kuno. Guru-guru itu adalah para filosof yang menjadi penasihat raja. Kata-kata guru menjadi pedoman dalam memimpin negara. Dalam zaman kegemilangan falsafah Yunani, Sokrates, Plato, dan Aristoteles adalah guru-guru yang mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa Yunani. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks pendidikan Islam, guru dikenal dengan pendidik.
yang merupakan terjemahan dari berbagai kata. Guru bisa disebut murabbi, muallim, dan muaddib. Ketiga kata ini mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya, walaupun dalam konteks tertentu mempunyai kesamaan makna. Misalkan kata murabbi sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarah kepada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani dan rohani. Kata muallim pada umumnya terfokus pada pemberian atau transfer of knowledge, pemindahan ilmu. Adapun muaddib lebih luas dari istilah muallim dan lebih relevan dengan konsep pendidikan Islam. Tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang guru sudah dirancang dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Rasul itu membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Ali Imran 164, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi dari ayat ini sudah kita nampak, tugas Rasul itu adalah sebagai seorang guru di antaranya. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada umatnya untuk menanamkan ilmu, ya, sekaligus mensucikan jiwa mereka. Mensucikan berarti membersihkan dari sifat-sifat buruk yang merupakan kebiasaan sebagian besar masyarakat Makkah pada saat itu, seperti syirik, dengki, takabur, serta perilaku buruk lainnya seperti mabuk-mabukan, merampas hak orang lain, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW membongkar pola pikir masyarakat penyembah berhala hingga mereka menyadari akan kewajiban-kewajibannya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, pemelihara umat manusia. Pensucian jiwa dan penyadaran sikap bertauhid dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan pengajaran dan pendidikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, dalam perspektif psikologi pendidikan, mengajar pada prinsipnya berarti proses perbuatan seseorang guru yang membuat orang lain atau siswa belajar, dalam arti mengubah seluruh dimensi perilakunya. Sebagai seorang guru, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berorientasi kepada kecakapan-kecakapan ranah cipta saja, tapi juga mencakup dimensi ranah rasa dan karsa. Bahkan lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan kesempurnaan sebagai seorang pendidik sekaligus pengajar, karena beliau dalam pelaksanaan pembelajarannya sudah mencakup semua aspek yang ditetapkan oleh para ahli pendidikan. Kemudian kesempurnaan Nabi Muhammad SAW sebagai guru. Nabi Muhammad SAW adalah sosok guru yang telah memenuhi semua sifat dan syarat seorang guru yang telah ditetapkan oleh para ahli pendidikan. An-Nahlawi misalnya menetapkan, ya, 10 sifat dan syarat bagi seorang guru. Pertama, Rabbani. Yang kedua, keikhlasan. Ketiga, sabar. Keempat, jujur. Kelima, berpengetahuan luas. Keenam, cerdik dan terampil. Ketujuh, bersikap tegas. Kedelapan, memahami karakter dan kemampuan anak. Kesembilan, peka terhadap kehidupan. Kesepuluh itu bersikap adil. Saudara-saudara sekalian, guru yang baik menurut Ibnu Sina adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan bermain-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih, suci murni, menonjol budi pekertinya, cerdas teliti, sabar telaten dalam membimbing anak, adil, hemat dalam penggunaan waktu, gemar bergaul dengan anak-anak, tidak keras hati dan senantiasa menghias diri. Selain itu, guru juga harus mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan dirinya sendiri.
Seorang guru yang baik atau guru yang ideal menurut Al-Ghazali adalah guru yang memiliki sifat-sifat umum, yaitu cerdas dan sempurna akalnya, baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Al-Mawardi memandang seorang guru yang baik adalah guru yang tawadu atau rendah hati, menjauhi sikap ujub, besar kepala, dan memiliki rasa ikhlas. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru harus dilandasi dengan kecintaan terhadap tugasnya sebagai guru. Kecintaan ini akan benar-benar tumbuh dan berkembang apabila keagungan, keindahan, dan kemuliaan tugas guru itu sendiri benar-benar dapat dihayati. Saudara-saudari sekalian, tanggung jawab, sifat, dan syarat seorang guru yang ditetapkan oleh beberapa ahli pendidikan, khususnya pendidikan Islam, semuanya sudah ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih sempurna dari apa yang ditetapkan oleh para ahli tersebut. Saudara-saudari sekalian, dalam menyampaikan misi yang diembankan kepadanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah tampil sebagai sosok guru yang sempurna, guru yang pantas menjadi tauladan para guru. Tidak ada perkataan beliau yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dari diri sendiri. Perilaku yang dia tampilkan mengandung materi ajar dengan sendirinya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, segenap aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentu saja selalu berada dalam pengawasan sekaligus bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pasif, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan hal-hal yang bersifat umum dan global. Sedangkan pemaknaan dari perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut membutuhkan kreativitas dan kecerdasan tertentu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja kreatif dan cerdas, akan tetapi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dia sangat sempurna membingkai kekreatifan dan kecerdasannya itu dengan sifat kejujuran, ketauladanan, kehangatan, keramahan, kebijaksanaan, keadilan, dan sifat-sifat baik lainnya, serta ditopang oleh ghirah atau semangat perjuangan yang tak kunjung padam. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengatakan dan tidak mengakui keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok guru yang ideal. Nabi Muhammad itu guru tauladan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan terbaik bagi seluruh umatnya. Pada diri beliau senantiasa ditemukan tauladan yang baik serta kepribadian mulia. Sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga sifat-sifat Nabi dan Rasul yang lainnya, yakni siddiq, benar, amanah, bertanggung jawab, tabligh, menyampaikan, dan fatanah, cerdas. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap guru pendidik dapat tampil seperti apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam proses pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha menjadi teladan peserta didiknya. Teladan dalam semua kebaikan dan bukan sebaliknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Saudara-saudari sekalian, ayat di atas berkenaan dengan pembagian rampasan perang yang langsung dibagi oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi potongan ayat tersebut tidaklah salah jika dianalogikan dengan hal lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, telah meninggalkan banyak hal sebagai contoh baik yang dapat dilaksanakan oleh setiap pendidik. Quran surah Al-Ahzab 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Saudara-saudari sekalian, dalam hal pendidikan Rasulullah SAW telah memberikan banyak pelajaran bagi para pendidik berkenaan dengan metode pendidikan yang bisa diimplementasikan oleh para pendidik di lembaga formal atau sekolah maupun di rumah oleh para orang tua, yang seorang pendidik tidak dapat mendidik murid-muridnya dengan sifat utama
kecuali apabila ia memiliki sifat utama, dan ia tidak dapat memperbaiki mereka kecuali apabila ia saleh, karena murid-murid akan mengambil keteladanan darinya lebih banyak daripada mengambil kata-katanya. Ibnu Khaldun pernah mengutip amanah Umar bin Uqbah yang disampaikan kepada guru yang akan mendidik anak-anaknya sebagai berikut. Sebelum engkau mendidik dan membina anak-anakku, hendaklah engkau terlebih dahulu membentuk dan membina dirimu sendiri, karena anak-anakku tertuju dan tertambat kepadamu. Seluruh perbuatanmu itulah baik menurut pandangan mereka, sedangkan apa yang engkau hentikan dan tinggalkan itu pula lah yang salah dan buruk di mata mereka. Ada dua bentuk strategi keteladanan. Pertama, yang disengaja dan dipolakan sehingga sasaran dan perubahan perilaku dan pemikiran anak sudah direncanakan dan ditargetkan, yaitu seorang guru sengaja memberikan contoh yang baik kepada muridnya supaya dapat menirunya. Yang kedua, yang tidak disengaja. Dalam hal ini guru tampil sebagai seorang figur yang dapat memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain mahir di bidangnya, seorang guru tentu saja dituntut untuk menjadi figur yang baik. Perilaku seorang guru senantiasa menjadi sorotan masyarakat, terutama para muridnya. Tidak sedikit murid yang mengagumi gurunya bukan hanya karena kepintaran di bidang ilmunya, tapi justru karena perilakunya yang baik, bersikap ramah, adil, dan jujur kepada murid-muridnya. Seorang bijak bersyair tentang pentingnya keteladanan. Wahai orang yang mengajar selainnya, mulailah pengajaran itu dari dirimu. Kau resepkan obat sedangkan kau lebih membutuhkannya. Kau mengobati seorang sakit sedang kau sendiri sakit. Mulailah dari dirimu, jauhkan ia dari kesesatannya. Jika itu sudah dilakukan berarti kau orang bijak. Yaitu akan diterima nasihatmu. Jika kau memberi nasihat, dan ia akan meniru ucapanmu dan menerima pengajaran. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga peribahasa yang cukup terkenal di Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, atau kata guru dimaknai dengan digugu dan ditiru, menunjukkan betapa sosok seorang guru dituntut untuk selalu memperlihatkan perilaku yang baik, karena disadari atau tidak, kata-kata dan perilaku seorang guru akan menjadi panutan bagi murid-muridnya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkuliahan kita untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu alam, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.